Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu presentasi hukum adat, yang didoseni oleh Dr. Muhammad Rendi Aridayandi, SHMH. Adapun kelompok kami yaitu Agung Rahmatullah, Ahmad Setiawan, Alia Maulidia Ginanjar, Dima Priyoga, dan Hera Pratiwi. Identitas jurnal. Penulis Paripurna P. Sugarda. Judul jurnal Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia. ISSN PRIN 0852 0941. ISSN elektronik 2549 0907. Volume 4 nomor 3 tahun 2015. Adapun link URL yang sudah tertera di identitas jurnal. Posisi hukum adat dalam hukum kontrak nasional Indonesia. Sudah sejak lama, Indonesia ingin memiliki hukum kontraknya sendiri, mengingat bahwa hukum kontrak Indonesia yang digunakan sekarang berdasarkan asas konkordasi adalah buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Lama yang berlaku sejak tahun 1838, yang di Netherlands sendiri sudah mengalami pembaruan beberapa kali menjadi New WWW Burgerlijk Wetboek. Idealnya, pembentukan suatu hukum, termasuk hukum kontrak, harus sesuai dengan kepribadian dan pandangan hukum bangsa sebagai faktor ideal, serta manusia, alam sekitar, dan tradisi sebagai faktor real. Faktor ideal dan faktor real tersebut dibangun dari kemudian mengejawantah dalam hukum adat di samping hukum Islam yang sudah ada bahkan sebelum hukum Belanda berlaku di Indonesia. Hukum terbentuk dari bahan dasar pikiran atau pandangan hidup manusia dan realitas yang hidup dalam masyarakat, seperti tradisi dan alam sekitar di mana masyarakat itu hidup dan menjalankan aktivitasnya. Hukum adat merupakan salah satu dasar pikiran atau pandangan hidup bangsa Indonesia dalam menyusun dan menetapkan dasar negara. Pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dari kehendak para pendiri negara ini juga menekankan bahwa prinsip komunalisme harus mendasari hubungan kemasyarakatan bangsa Indonesia. Dasar negara Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah Pancasila, yakni pada prinsipnya terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Soekarno, jika kelima sila tersebut diperas menjadi satu, maka akan menjadi asas gotong royong, atau yang disebut communal health. Menurut Insinyur Soekarno, salah satu anggota BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam rapat BPUPKI dalam sidang 1 Juni 1945 menyatakan bahwa jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Landasan ideal negara Republik Indonesia juga menganut asas tolong-menolong atau mutual help dan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan, asas gotong royong, dan asas tolong-menolong merupakan ciri masyarakat adat Indonesia dan merupakan sumbangsih hukum adat ke dalam pembentukan hukum nasional, termasuk hukum kontrak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda juga memperbaiki Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Lama dalam hal berlakunya ketentuan di luar kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas berlakunya ketentuan lain, selain yang diperjanjikan oleh para pihak ini,
diatur dalam pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang pada prinsipnya menyatakan bahwa dalam buku Sudargo Gautama tahun 2002 halaman 83 yang berbunyi, "The parties are bound only by what is specifically provided in the contract, but also by that which, according to the nature of the contract, is required by reasonableness, custom, and statute." Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda memberikan tambahan bahwa kontrak, selain tunduk oleh ketentuan yang dibuat oleh para pihak, juga tunduk kepada itikat baik atau reasonableness and equity. Tidak saja tunduk kepada kepatutan saja atau reasonableness. Kerjasama dalam ikatan gotong royong ini merupakan pengejawantahan dalam asas rukun. Asas rukun, patut atau pantas, dan laras ditemukan dalam struktur sosial dalam asas-asas umum hukum adat. Ketiga asas tersebut dapat dikatakan merupakan peredam atau penyerap getaran atau buffer, manakala kepentingan individu terhadap individu lainnya berhadap-hadapan, sehingga ego masing-masing pihak yang mengemuka mengalahkan kepentingan komunal dapat diredam demi kehidupan yang rukun, patut, dan selaras. Adapun asas itikat baik dalam hukum kontrak pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Asas ini merupakan asas yang mendasari asas-asas lainnya dalam hukum kontrak, yaitu pada buku BAS tahun 2010 halaman 19. Oleh karena itu, asas ini dipandang cukup dekat untuk memungkinkan berlakunya asas lain yang mungkin tidak diatur dalam hukum kontrak. Kewajiban beritikat baik tidak saja wajib bagi para pihak sebagai akibat dari hubungan kontrak, tetapi juga hubungan yang ditimbulkan dari sumber lain. Adapun di sini yang telah dikatakan oleh BAS pada tahun 2002 bahwa standar tersebut meliputi A. Reasonableness. Istilah reasonableness merujuk pada hukum tidak tertulis berkaitan dengan misalnya bahwa para pihak wajib bertindak dalam hubungannya satu pihak dan pihak lainnya, sebagaimana orang wajar dan memperdulikan kepentingan yang wajar dari pihak lainnya. B. Tiga elemen dalam menentukan standar, yakni meliputi 1. Asas hukum yang secara umum diterima. Asas hukum yang secara umum diterima yaitu hubungan antara asas-asas hukum, seperti hak asasi manusia, kadang-kadang dapat problematik karena asas-asas tersebut dapat saling bertentangan. 2. Pandangan-pandangan yuridis mutakhir. Pandangan-pandangan ini meliputi pandangan kelompok orang-orang tertentu, misalnya penanggung dalam asuransi yang para pihaknya itu ada di dalamnya. Pandangan-pandangan yuridis mutakhir tidak harus merupakan pandangan umum atau pola-pola perilaku. 3. Kepentingan-kepentingan perseorangan dan masyarakat yang mempengaruhinya. Dari pendapat BAS tersebut di atas, dapat diketengahkan di sini bahwa itikat baik dapat diukur dengan memperhatikan kepatutan, asas-asas hukum umum, pandangan-pandangan yuridis mutakhir, dan kepentingan-kepentingan perorangan atau masyarakat yang mempengaruhinya. Dalam hukum Belanda, asas reasonableness and equity dianggap sebagai general clause atau asas umum, atau open norm, yakni norma yang isinya tidak bisa dilahirkan dengan cara yang abstrak, tetapi dengan tergantung kepada lingkungan dari kasus di mana norma tersebut diterapkan dan harus dilahirkan dengan cara konkret, atau dalam buku BAS Dani tahun 2002 halaman 49. Dengan sifat open norm tersebut, asas-asas berasal dari hukum adat seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusannya dalam suatu sengketa kontrak. Alasannya adalah bahwa asas-asas dalam hukum adat tersebut merupakan pengejawantahan dari dasar pikiran dan pandangan hidup ataupun ideologi bangsa Indonesia. Namun demikian, yang terpenting di sini adalah bahwa sifat dasar hidup rukun secara masyarakat atau dengan sifat dasar hidup rukun serta ciri masyarakat komunal Indonesia
yang tidak sama dengan ciri individual masyarakat Barat harus mewarnai pembentukan hukum kontrak di Indonesia. Jadi, kesimpulannya, asas-asas hukum perdata Barat jika dihadapkan dengan asas-asas hukum perdata adat, maka asas-asas hukum perdata Barat cenderung bersifat individualistik, sedangkan asas hukum perdata adat cenderung bersifat komunalistik. Hukum Barat dalam perkembangannya mengalami proses kolektivisasi, sedangkan hukum adat mengalami proses individualisasi. Ada dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu hukum, yakni faktor ideal dan faktor asas-asas. Kekeluargaan, gotong royong, dan tolong-menolong merupakan asas yang hukum adat, yang merupakan faktor ideal dalam pembentukan hukum kontrak nasional. Sedangkan asas rukun, kepatutan atau kepantasan, dan laras. Sekian dan terima kasih. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.